Halo kawan BRIN, belajar bersama peneliti kali ini, saya Nur Rahma Hidayati atau biasa dipanggil Nur, akan menemani kawan BRIN untuk belajar tentang radiasi. Saya adalah peneliti di Pusat Riset dan Teknologi Keselamatan dan Metrologi Radiasi di Organisasi Riset Tenaga Nuklir. Banyak orang yang terkejut ketika mereka tahu saya bekerja dengan radiasi. Mereka sering bertanya, memangnya aman ya bekerja di sana? Kalau nanti terkena kanker bagaimana? Radiasi memang kata yang menakutkan. Biasanya kita langsung terbayang ledakan atau superhero yang terpapar radiasi gamma atau tergigit laba-laba radioaktif. Semakin misterius karena tidak bisa dilihat, disentuh, atau dibaui dengan indera kita. Tetapi, apa sebenarnya radiasi ini? Apakah benar berbahaya hingga kita harus mulai berpikir untuk hidup di dalam bunker? Sebelum saya mulai menjelaskan mengenai radiasi, harus dipahami bersama, radiasi dapat berarti dua fenomena yang berbeda. Ketika kata radiasi digunakan, ini dapat berarti semua jenis radiasi, mulai dari gelombang radio, sinar tampak, atau radiasi yang berasal dari pembangkit listrik tenaga nuklir. Semua ini berasal dari jenis spektrum yang sama, yakni spektrum elektromagnetik. Jadi kawan BRIN, jika energi gelombang elektromagnetik semakin cepat berosilasi, maka energinya akan semakin besar. Dan jika mencapai titik ambang tertentu, akan disebut spektrum ultraviolet. Dan jika energinya lebih tinggi lagi, disebut radiasi pengion. Radiasi pengion, jangan pusing kawan BRIN, saya akan jelasin satu persatu. Radiasi pengion ini disebut-sebut sebagai radiasi nuklir atau radiasi yang berasal dari inti atom atau pembangkit radiasi, seperti pesawat ronsen yang ada di rumah sakit. Nah, atom merupakan penyusun seluruh materi yang ada di bumi. Maka semua orang, kita nih tanpa terkecuali, akan terpapar radiasi setiap hari sepanjang umur kita semua di bumi, baik dari matahari, tanah, ataupun udara. Bahkan ada banyak benda tidak berbahaya yang ternyata memancarkan radiasi loh kawan BRIN. Misalnya dari rumah, makanan, alat makan, bahkan manusia itu sendiri. Wah, ternyata banyak ya sumber radiasi di sekitar kita. Lalu, berapa ya dosis radiasi yang kita terima setiap tahunnya? Radiasi diukur dengan menggunakan satuan Sievert atau SV. Satuan ini berlaku internasional untuk memberikan gambaran seberapa besar kerusakan biologis yang dapat disebabkan oleh radiasi. Karena satu sievert adalah jumlah yang besar, dosis radiasi yang biasanya kita temui dinyatakan dalam milisievert, MSV, atau mikrosievert, yang merupakan 1/1000 atau 1/1000 dari sievert. Kakak kasih contohnya ya. Kalau kawan BRIN tinggal di dalam rumah kayu di tengah hutan, kawan BRIN akan mendapatkan sekitar 3 milisievert per tahun. Dan ini adalah rata-rata dosis yang diterima oleh sebagian besar penduduk di bumi. Tapi, jika kawan BRIN tinggal di kota yang ramai dan padat penduduk, maka kawan BRIN akan mendapatkan tambahan radiasi. Apalagi yang tinggalnya dekat PLTN, mendapatkan 0,05 milisievert setiap tahunnya. Ketika kawan BRIN diperiksa dengan sinar X, akan menerima sekitar 0,05 milisievert. Sehingga dapat dibayangkan, dosis yang diterima oleh penduduk di sekitar PLTN selama setahun sama dengan dosis radiasi yang diterima dalam satu kali pemeriksaan ronsen. Para pekerja udara dengan jam terbang 800 jam per tahun akan mendapatkan tambahan paparan radiasi sekitar 5 milisievert. Karena paparan radiasi kosmik di udara jauh beberapa kali lipat lebih tinggi dibandingkan di darat. Pemeriksaan seluruh tubuh dengan CT scan akan dapat mendapatkan 10 milisievert radiasi. Bagaimana dengan orang-orang yang bekerja di fasilitas nuklir atau bekerja dengan radiasi seperti saya? Beberapa negara menerapkan aturan yang berbeda-beda. Di Indonesia, 20 milisievert adalah dosis maksimum yang dapat diterima pekerja radiasi per tahun. Namun, dosis sebenarnya yang diterima para pekerja jauh lebih kecil dari nilai ini. Radiasi yang saya sebutkan ini adalah radiasi yang disebut aman dan tidak memberikan dampak negatif bagi tubuh. Lalu,
pada tingkat apa radiasi dikatakan tidak aman? 100 milisievert atau 2 kali dosis maksimum yang dapat diterima pekerja radiasi setiap 5 tahun. Tidak aman karena dapat meningkatkan potensi terjadinya risiko kanker. Namun, perlu saya garis bawahi, potensi terjadinya kanker juga dapat disebabkan oleh faktor non-radiasi, seperti misalnya gaya hidup. 1000 milisievert dapat menyebabkan sakit akibat radiasi jika dosis tersebut diterima pada periode waktu yang singkat. 5000 milisievert dapat menyebabkan kematian dalam beberapa bulan. Meskipun dengan perlakuan medis yang tepat, pasien bisa saja selamat. 10.000 milisievert adalah dosis yang dapat menyebabkan kematian dalam waktu seminggu. Ini adalah dosis yang sangat besar dan hanya didapatkan dari kejadian khusus, seperti ledakan senjata nuklir, kecelakaan PLTN, atau kecelakaan di tempat kerja. Jadi, kawan BRIN tidak perlu takut, karena kita hanya mendapatkan paparan radiasi dari alam yang tidak membahayakan tubuh atau dari prosedur medis yang memang diperlukan untuk kesehatan kita. Semoga penjelasan saya yang panjang ini dapat dipahami ya kawan BRIN. Jangan lupa, selalu menerapkan protokol kesehatan dimanapun kawan BRIN berada. Salam sehat!